长老，是他们先上门杀人，杀了他，而上门杀人，你为了讨好。神念天性，又怎会不能证明其门主身份？四长老，陈天哥哥绝不……你还敢说门主之死与你无关？陈天，四长老虽说。 弟子拜见门主。沈秋怡拜见门主。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Link Utalu atau Link U Kontinen. Di part hari ini kita menyaksikan Chen Tian bakal menghabisi para anggota Sekte Insha dan membongkar sebuah rencana busuknya guys. Wow, penasaran kan? Kalau kita berkaca dari part terakhir, kita sudah menyaksikan Chen Tian itu tidak dipercayai oleh para tetua Sekte Lin Tian kalau dialah penerus sekte ini. Tapi nggak lama dari itu, ada seorang penjaga yang memberikan laporan kalau Sekte Insha sudah menyerang. Semua tetua bergegas pergi menghampirinya. Ternyata di medan perang Wuhan sudah dihajar habis-habisan oleh salah satu anggota Sekte Insha guys. Dia hampir aja dihabisi. Ketika para tetua Sekte Lin Tian muncul, mereka juga nggak berani bertindak untuk melindungi Wuhan. Karena Sekte Insha kuat, tidak berani disinggung nih. Apa yang terjadi? Wuhan yang ingin dibantai, tiba-tiba Chen Tian kita muncul. Menyelamatkannya guys. Dia bakal langsung membantai orang yang pengen menghabisi Wuhan tadi. So maka dari itu, kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Setelah melihat anggotanya yang dihabisi oleh Chen Tian, orang-orang dari Sekte Insha tidak terima. Melesat maju menyerang pengen membalaskan dendam. Tie Xiong pun turun tangan guys, menghajar orang-orang tersebut. Dia menenangkan Chen Tian dan menyuruhnya agar menyerahkan orang-orang lemah ini kepada dia. Sang kakak tidak mau ketinggalan, membantu Tie Xiong. Tetua Sekte Insha bingung guys, dari mana sebenarnya orang-orang ini asalnya? Kok mereka sangat kuat ya? Untungnya ada salah satu anggotanya yang mengetahui kalau mereka berasal dari keluarga Chen. Dan juga mereka lah yang menghabisi anggota-anggota mereka kemarin guys di kota. Alhasil itu membuat sang tetua menjadi semakin murka dong. Mengirimkan lebih banyak pasukan untuk menyerang. Para anggota lain dari Sekte Lin Tian juga tidak mau tinggal diam. Mereka melesat membantu Tie Xiong dan kakaknya Chen Tian. Terjadilah pertarungan besar di sana guys. Wuhan ikutan bertarung dengan tetua mereka. Apa yang terjadi? Wuhan menghajar tetua mereka dan mempaskannya berkali-kali. Tidak melewatkan kesempatan, dia melesat ingin membantainya, tapi tiba-tiba tuar. Tetua keempat Sekte Lin Tian menang serangan itu dan melindungi musuh guys. Dia mengatakan para anggota Sekte Lin Tian tidak boleh berbuat seenaknya dengan Sekte Insha. Karena kalau seperti ini terus, maka kemungkinan perang besar antara Sekte Insha dan Lin Tian itu bakalan berlanjut. Jelas semua orang kaget dong. Padahal kan Sekte Insha duluan lah yang sudah menyerang guys. Tapi tetua keempat gak peduli. Dia menyerang orang yang menantangnya karena tidak mau mendengar perkataannya. Chen Tian maju menang serangan itu. Menganggap tetua keempat adalah seorang pengecut. Karena takut dia sama Sekte Insha cupu sekali. Tetua keempat tidak peduli dan memberikan hormat, meminta maaf kepada tetua Sekte Insha. Wah ini sih agak aneh sih, udah kasih hormat, kayaknya udah kerjasama ini mah guys. Tetua Sekte Insha pengen agar tetua keempat menghabisi semua orang yang ada di sini yang berasal dari Sekte Lin Tian. Kalau pengen dimaafkan guys. Tetua keempat pun turun tangan memadatkan kekuatan dan menyerang. Untungnya ada Chen Tian yang menahan semua serangan itu. Chen Tian menduga tetua keempat ini adalah seorang pengkhianat.
Tapi tetua keempat sudah tidak mau dengar. Dia terus melesat maju sehingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Awalnya memang pertarungan mereka ini sungguh sengit dan seri guys. Tapi tetua keempat tidak ingin menghabiskan banyak waktu. Dia mengeluarkan ular python emas. Sayangnya dengan mudahnya Chen Tian berhasil menghancurkan serangan itu. Membuat orang-orang di sana tentu kaget. Tidak menyangka Chen Tian bisa mengimbangi kekuatan dari tetua keempat. Masih belum menyerah, tetua keempat mengumpulkan kekuatan melancarkan teknik cakar surgawi. Dia mempercepat gerakannya guys. Tapi usaha kerasnya sia-sia saja. Dengan mudahnya Lord kita Chen Tian menghindari semua serangan itu, membalasnya dengan meninjunya hingga terhempas. Tidak buang banyak waktu, Chen Tian kembali maju ingin membantainya. Namun apa yang terjadi? Ternyata yang dilawan Chen Tian selama ini cumalah tubuh klon dari tetua keempat. Apalagi sekarang, dia sudah dimasukkan ke dalam perangkap formasi 10.000 hantu guys. Wah, sang tetua tertawa keras. Pasti Chen Tian gak bakal lolos dan meninggoy di dalam formasi ini. Tapi Lord kita gak takut dong. Menahan semua serangan hantu itu dan menggunakan kekuatan matanya untuk mencari tubuh asli tetua keempat. Namun tiba-tiba ribuan hantu langsung menyerang Chen Tian dari berbagai arah. Lord kita tidak kehabisan akal, melancarkan teknik pedang dan memurnikan para hantu. Chen Tian juga memadatkan kekuatan kembali, berkonsentrasi sejenak, sehingga tuar. Ribuan tebasan pedang itu dilesatkan membuat formasi 10.000 hantu pun hancur guys. Tetua keempat yang berada di sana tentu kaget bukan main. Dia juga terkena serangan telak membuat dirinya terhempas luka parah. Semua orang hanya bisa kaget melongo menyaksikannya guys. Tak menyangka Chen Tian yang masih berada di Danau Wuchong yang dianggap lemah itu bisa mengalahkan tetua keempat. Tetua keempat yang masih kembali bangkit menegaskan dia tidak percaya kepada Chen Tian yang bakal menjadi penerus sekte dan menduga dia sudah ingin melakukan kejahatan kepada sekte Lin Tian. Putri Lan Xin meyakinkan semua orang karena memang ayahnya sendirilah yang berkata Chen Tian bakal menjadi penerus. Tapi sayang tetua kedua tidak percaya guys. Karena Chen Tian saja sampai sekarang belum bisa membuktikan kalau dia benar-benar penerus dari ketua sekte. 又怎会不能证明其门主身份？死长老，陈天哥哥绝不……你还敢说门主之死与你无？ Chen Tian akhirnya pun mau tidak mau memberikan bukti, memadatkan kekuatan dan melancarkan teknik formasi pedang mematikan. Nah, menyaksikan itu semua orang kaget guys. Kalau Chen Tian bisa menggunakan teknik ini, berarti dia sudah ditunjuk agar menjadi ketua sekte yang baru. Karena teknik ini hanya bisa diberikan oleh ketua sekte terdahulu. Nah lo, masih gak mau percaya kalian? Pada akhirnya tetua keempat dihajar habis-habisan dan dibantai. Menyaksikan itu tetua kedua masih gak terima guys. Walaupun emang tetua keempat melakukan kesalahan, tapi kan gak harus dihabisi. Oh, ini orang bodoh nih. Tadi aja tetua keempat berniat menghabisi semua orang sekte Lin Tian. Masih aja mau dibela guys. Aduh. Chen Tian，四长老虽说。 Tapi tiba-tiba wajah tetua keempat berubah menjadi wajah salah satu tetua sekte Yinsha guys. Ternyata selama ini salah satu tetua sekte Yinsha itu menjamar menjadi tetua keempat. Oh walah, pantesan aja. Menyaksikan itu, Chen Tian menenangkan semua orang karena dia sedari awal sudah tahu. Itu membuat tetua kedua langsung memberikan hormat kepada Chen Tian. Dia meminta maaf dan mengaku salah guys, menuduh Chen Tian yang tidak-tidak. Chen Tian mengeluarkan pedangnya kembali, melesat maju menghabisi semua orang yang berasal dari sekte Yinsha. Tetua sekte Yinsha mengancam, kalau Chen Tian menghabisinya,
pasti sekte Insya nggak bakal tinggal diam nih. Ya, nggak pedulilah mau nggak tinggal diam ke atau apa ke, tetap saja Chen Tian maju menghabisinya. Lord kita menegaskan kepada semua orang sekte Lin Tian agar menyatukan kekuatan buat menghadapi bahaya di masa depan, membuat mereka bersorak keras dan tunduk kepada Chen Tian, kepada ketua sekte yang baru guys. Mantap. 祭司拜见门主。 沈秋怡拜见门主。 Di masa depan, Lord kita Chen Tian bakal perang besar-besaran melawan sekte Insya. Yang dimana itu bakal seru banget ya kan? Kita tunggu lagi di part 67 Ling U Talu, Ling U Kontinen. Di hari biasa guys. Update lagi nanti buat tonton selanjutnya dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.